Jadi yandere gara-gara stres itu kayak udah biasa banget. Tapi gimana kalau jadi cewek yandere gara-gara kerasukan sama hantu putri kerajaan yang habis kena selingkuhin cuy. Waduh, itu ceritanya bakalan jadi kayak apa anjir? Nah, jadi kali ini akan kita bakalan ngebahas salah satu manga yang berjudul The Holy Grail of Eris. By the way ya, manga yang satu ini tuh dapat adaptasi animenya yang menurut kabarnya ya, nih anime itu bakalan tayang pada bulan Oktober depan sekitaran musim fall tahun 2025 ini cuy. Ya ini sebenarnya animenya udah gua review juga sih. So ya, jadi ya karena manga ini tuh kayak menarik banget buat di review, jadi pada konten kali ini bakalan gua bahas cuy. Jadi cerita kali ini akan itu bermula ketika kita itu diliatin sama seorang bocah yang mengabaikan ucapan dari ayahnya yang bilang kalau khusus di hari itu jangan sampai dirinya itu bermain pergi ke alun-alun kota. Ya di sini kita sebut saja kan gadis cilik ini dengan panggilan Kontes cuy. Ya di sini si Kontes itu bingung ya kan ngapain semua orang itu berkumpul di alun-alun kota sembari ya mereka itu kayak ngasih tatapan yang mengerikan yang sampai ngebikin dirinya jadi ketakutan. Ya di sini gak tahu apa yang terjadi ya kan tiba-tiba itu terjadi sebuah kepanikan cuy yang sampai ngebikin si Kontes itu jadi terpisah sama temennya. Ya di sini akan karena si Kontes tuh jadi bingung ya kan dengan apa yang terjadi di sini. Si Kontes itu tanpa sadar malah berlari ke depan kerumunan orang buat mencari temannya yang hilang. Dan di sini saat si Kontes sudah sampai di barisan depan dari kerumunan orang tadi, si Kontes itu jadi sadar cuy kalau ternyata itu lagi ada sebuah sidang eksekusi dari seorang putri kerajaan yang disangka sebagai seorang iblis sama para penduduknya. Ya di sini gara-gara kecantikan dari gadis yang mau dieksekusi ini yang bernama Scarlet itu ngebikin si Kontes dan para penduduknya sempet terpana gitu cuy. Namun ya di sini tiba-tiba semua orang itu dibikin kaget karena putri kerajaan ini tuh bilang kalau dirinya itu mengutuk semua orang yang ada di kota ini. Ya di sini akan gara-gara mendengar ucapan dari si Scarlet ini itu malah ngebikin seluruh penduduk desa jadi marah besar kepada dirinya. Yang awe di sini itu ngebikin si Kontes itu malah tanpa sadar bertatapan sama putri kerajaan tadi cuy. Dan ya tanpa basa-basi akan dengan dirinya seorang petir putri kerajaan yang bernama Scarlet ini berhasil dieksekusi yang awe itu ngebikin para penduduknya jadi bahagia cuy. Ya di sini lu bisa bayangin aja ya kan sebesar apa dosa dari Scarlet ya kan yang awe malah ngebikin para penduduknya ngelihat dia dieksekusi malah pada bahagia anjir. Nah di sini gara-gara eksekusinya itu udah kelar ya kan. Cuman ya gara-gara suara petir tadi tuh kayak malah memicu sebuah kebakaran. Di sini itu malah ngebikin para penduduknya jadi berhamburan gitu cuy. Yang cuman nyisain si Kontes yang malah cuman bisa terdiam di depan mayat putri kerajaan tadi. Yang awe ngebikin dia tuh jadi menangis gitu cuy karena menyesal udah melanggar janji kepada ayahnya sendiri. Nah, di sini selang 10 tahun berlalu cuy, kita itu diliatin sama si Kontes yang udah berusia 16 tahun dan dirinya itu ternyata udah punya seorang tunangan. Ya, di sini saat si Kontes tuh kayak lagi diundang ya kan di acara pesta seorang bangsawan, si Kontes yang bingung ya kan nyariin kemana perginya tunangannya dia. Di sini si Kontes tuh malah ngedapetin tunangannya lagi selingkuh gitu cuy sama putri bangsawan di taman di acara pesta tersebut. Ya, gara-gara ngeliat kejadian ini ya kan itu ngebikin si Kontes jadi nyeritain gitu cuy awal mula kenapa dirinya itu bisa memiliki seorang tunangan. Jadi ya beberapa bulan yang lalu ya kan si Kontes itu dapat kabar gitu cuy kalau ayahnya itu lagi dalam kondisi banyak hutang karena ayahnya itu udah ngebantuin temennya buat ngelunasin hutangnya. Cuman ya gebleknya di sini bapaknya si Kontes itu kayak malah ngegunain namanya sebagai sebuah jaminan gitu cuy. Yang alhasil itu malah ngebikin utangnya temennya dia tadi itu malah jatuh kepada dirinya yang ngebikin dirinya itu harus ngelunasin hutang tersebut. Ya di sini si Kontes itu sebenarnya bingung gitu cuy karena ya dirinya itu juga kagak bisa nyalahin ayahnya karena ya kayak moto dari keluarganya si Kontes itu kayak adalah sebuah ketulusan dari zaman turun temurun gitu cuy. Gak tahu kenapa ya kan kayak dari turun temurun ya kan diajarinya tuh kayak jadi orang yang tulus, jujur, budi pekerti, baik kayak gitu lah anjir. Sampai ya pada akhirnya ya ayahnya si Kontes sendiri itu kayak jadi dibodohin orang gitu cuy gara-gara moto kehidupannya dirinya sendiri anjir.
Ya di sini ya karena pada akhirnya ayahnya tadi tuh kayak kagak bisa ngebayar utangnya ya kan. Si Kontes itu sama ayahnya malah dijodohin gitu cuy, sama seorang putra dari seorang bangsawan yang bernama Neil. Ya meskipun di sini menurut si Kontes tuh kayak kagak masalah karena tunangan sama Neil ya dirinya tuh kayak jadi mengenal sosoknya Neil itu seperti pria tampan yang baik. Namun ya lambat laun ya kan si Kontes itu kayak malah ngedenger gitu cuy, desas-desus kalau ya si Nel itu ternyata ada rasa sama seorang putri bangsawan yang bernama Pamela. Ya di sini sih kata gue sedih ya, sedih cuy. Apalagi ya lu tuh kayak diselingkuhin ya kan. Tapi ya di sini menurut si Kontes dirinya tuh kayak gak bisa berbuat apa-apa cuy. Karena kalau seumpama dia itu di sini posisinya tuh bilang kepada ayahnya ya kan kalau abis diselingkuhin, takutnya ya di sini nantinya gitu cuy, malah ayahnya si Kontes itu malah nantang duel tunangannya si Kontes. Yang mungkin aja di momen ini nantinya ya malah ayahnya si Kontes yang bakalan mati ngelawan si Nel. Nah, di sini saat si Kontes tuh kayak menghampiri sebuah acara pesta seorang pendeta terkenal, si Kontes tuh kayak nyeritain cuy, kalau di dekat aula tempat diadakan pesta ini, itu kayak ada sebuah aula pesta yang pernah ada momen krusial, yaitu saat putra mahkota itu kayak malah bertunangan sama gadis lain, yang malah ngebikin gadis yang bernama Scarlett itu malah jadi sosok gadis penjahat cuy di situ. Ya malah ya gara-gara kelakuan dari si Scarlett ya kan, aula itu kayak malah jadi terkenal gitu cuy di kalangan orang yang orang-orang itu kayak nyebut kalau aula itu kayak tempat suci di mana semua orang yang saling jatuh cinta itu pengen ngadain pesta di situ. Nah, balik lagi ke Kontes ya kan. Di sini karena si Kontes tuh dari bangsawan rendah, di sini ya si Kontes tuh kayak kagak ngarepin gitu cuy dapat relasi baik dari bangsawan yang lain. Justru ya di sini dirinya tuh kayak malah dapat diskriminasi itu cuy saat dirinya itu lagi nyari tunangannya dia. Ya di sini ya saat si Kontes tuh pada akhirnya ngelihat ya kan kalau semua tunangannya itu kayak beneran selingkuh di hadapannya, bahkan ya dirinya tuh kayak ngelihat kalau tunangannya itu malah pelukan sama cewek lain. Ya di sini si Kontes tuh kayak kecewa banget itu cuy karena tunangannya itu malah pada akhirnya malah ciuman sama gadis tersebut di hadapannya dia. Bahkan ya gadis tadi itu malah kayak ngehina si Kontes gitu cuy. Ya di sini itu cuy, meskipun biasanya si Kontes tuh kayak dijodohin ya kan sama ayahnya sendiri, namun di sini si Kontes tuh beneran sedih gitu cuy karena ya dia itu gak bisa ngelakuin apapun, apalagi ya gara-gara ajaran dari keluarganya sendiri. Ya di sini si Kontes tuh kayak malah jadi mengingat gitu cuy sebuah kejadian di mana dulu ada seorang wanita kecil yang bernama Scarlett yang selalu melecehkan saingan dari cintanya, yang sampai dirinya itu kayak dieksekusi karena kejahatan dia yang berlebihan gitu cuy kepada saingan cintanya. Ya di sini saat masih galau gini ya kan si Kontes tuh kayak malah dikejutin gitu cuy sama seorang gadis yang kayak dia itu kayak diam diri memandangi pesta dari kejauhan. Ya di sini karena perawakan gadis ini tuh kayak cantik banget ya kan, si Kontes itu jadi sadar gitu cuy kalau gadis ini tuh adalah seorang gadis dari kalangan kerajaan karena pakaian dia itu kayak unik banget menurutnya. Ya di sini karena si Kontes tuh nyangka ya kan kalau gadis ini tuh adalah bangsawan yang menyamar, si Kontes itu bilang cuy kenapa dirinya itu gak masuk ke dalam aula. Dan saat si gadis tadi itu kayak nyoba masuk ke aula ya kan, si Kontes itu jadi terdiam gitu cuy karena ya gadis tadi itu kayak malah manggil si Kontes dengan sebutan nona manis. Ya di sini gue gak tahu ya kan apakah ada perbedaan karena di ini TLN Indonesia ya kan, tapi kayaknya ya kan ini menurut gue mungkin gara-gara gaya bicaranya si gadis tadi ya kan yang kayak malah mirip bangsawan kerajaan, makanya di sini si Kontes yang juga dari bangsawan itu kayak jadi ngerasa aneh gitu cuy. Nah di sini singkat cerita ya kan, karena si Kontes tuh kayak kagak mau ya kan larut dalam sebuah kegalauan, si Kontes tuh kayak malah berakhir jadi menikmati hidangan di pesta tersebut cuy. Namun ya di sini si Kontes tuh kayak malah disapa gitu cuy sama bawahan dari selingkuhan tunangannya. Ya di sini karena menurut pandangan si Kontes ya kan kalau semua jepitan rambut dari bawahannya selingkuhan tunangannya ini tuh mau lepas, di sini si Kontes itu ya kan itu awalnya pengen ngebenerin jepitan rambutnya itu cuy. Cuman ya di sini malah si bawahannya tadi ya kan itu malah nitipin jepitan rambutnya dia kepada si Kontes gitu cuy. Dan malah balik ketuanya sendiri ya kan yaitu si Pamela dan bilang kalau semua ya si Kontes itu malah nyuri jepitan rambut tunangannya. Padahal ya awalnya bawahannya tadi tuh mau nitipin jepitannya kepada si Kontes cuy.
Ya di sini karena si konten tuh malah jadi difitnah ya kan. Di sini dirinya tuh beneran tertekan gitu cuy. Karena sama Pamela dirinya itu jadi dituduh jadi seorang pencuri di hadapan para bangsawan yang lain. Ya di kondisi yang kayak gini itu kayak mau ngebela diri ya kata si kontes juga kagak bisa itu cuy. Mau minta tolong ke orang lain juga kagak bisa karena ya dirinya itu dari bangsawan kalangan rendah. Yang alhasil ya di sini si konten itu kayak malah jadi tersudutkan gitu cuy. Yang malah dirinya tuh kayak meminta tolong gitu dalam hatinya sendiri kalau ya tolong satu orang aja bantuin dirinya. Dan entah apa yang terjadi ya kan, tiba-tiba ada sosok bayangan gitu cuy, yang malah bilang kalau ya dirinya itu bakalan ngebantu dia tapi dengan sebuah imbalan cuy. Dan ya karena di sini si konten itu juga setuju ya kan sama syarat tadi. Tiba-tiba di sini kepribadiannya si konten itu jadi berubah 180 derajat cuy. Dan malah di sini dirinya itu jadi menyudutkan balik si Pamela anjir. Bahkan ya dirinya tuh bilang kalau ya siapa yang sebenarnya seorang pencuri. Ya di sini karena ngeliat senyumannya si konten yang mengerikan, si Pamela tuh jadi ketakutan gitu cuy. Dan dirinya tuh kayak menyangka sebenarnya sosok di hadapannya dia itu siapa. Dan di sini lo tahu apa yang bakalan terjadi selanjutnya? Di sini si konten tuh kayak langsung ulti itu cuy. Dan dirinya tuh bilang kalau ya bukannya si Pamela yang udah nidurin tunangannya dia. Ya di sini akan karena kepancing omongan dari si konten, si Pamela itu kayak malah nyebut cuy kalau ya dia itu cuman ciuman aja sama tunangannya dia. Yang sampai di sini itu ngebikin semua orang jadi tahu cuy kalau ya si Pamela itu beneran selingkuhan dari tunangannya si konten. Ya di sini si konten tuh bilang ya kan sambil tersenyum kalau ya bukannya kelakuan yang seperti itu harusnya adalah seorang pencuri. Sumpah di sini gue kakak anjir. Dan ya di sini kan karena si Pamela tuh mikir ya kan kalau dirinya tuh kayak masih bisa menang. Karena ya di sini menurutnya hanya dengan itu kayak kagak ngerubah sebuah tuduhan ya kan kalau si konten itu kayak emang beneran nyolong jepitan rambut bawahannya. Di sini si konten itu malah memandangi sekitar gitu cuy, sembari mengingat kalau ya ada beberapa orang yang sebenarnya itu tahu akan permasalahan ini, cuman ya akhirnya itu kayak memilih untuk diam. Ya di sini akan tanpa basa-basi si konten itu langsung nunjuk saksi utama dari kasus ini cuy. Dan di sini si konten tuh bilang kepada pemuda ini ya kan, dirinya itu bilang cuy kalau dia itu sebenarnya tahu akan bukti permasalahan ini, tapi kenapa dirinya tuh kayak berbalik diam gitu cuy. Ya di sini karena pemuda ini tuh ketakutan ya kan, si konten itu kayak jadi ngeyakinin pemuda itu gitu cuy kalau ya seumpama ibunya dirinya itu pasti malu punya putra pengecut seperti dia. Dan ya karena kayak terkena hipnotisnya dari si konten, si pemuda ini itu malah mengaku itu cuy kalau si konten itu gak mencuri jepitan itu karena ya dia itu kayak cuma dititipin aja sama bawahan dari si Pamela. Ya di sini karena berhasil ngeyakinin satu orang ya kan, mulai tuh cuy orang-orang lain itu jadi mengakui kalau ya emang si konten itu gak mencuri jepitan rambut tersebut. Ya di sini ya kan, karena pada akhirnya si Pamela itu kayak terpojok, dirinya itu pada akhirnya kayak cuman ngandalin satu bawahannya aja sebagai ultimatum cuy buat ngebalikin pembicaraannya. Cuman ya di sini belum ngomong bawahannya, si konten tuh bilang kalau ya dirinya itu baik-baik aja, jadi kagak usah mengatakan apapun. Yang sampai itu ngebikin bawahannya si Pamela jadi menangis gitu cuy gara-gara ngedengar perkataan dari si konten. Ya di sini akan karena ujung tombak itu udah kelihatan dan juga di sini situasinya itu udah berbalik arah. Dan seperti yang lu bisa sangka kalau sudah di sini si konten sudah menang. Di sini tiba-tiba datang gitu cuy si pendeta yang ngebikin pesta yang malah nanyain gitu apa yang sedang terjadi. Ya di sini karena sebenarnya ini tuh udah sesuai sama rencananya si konten sih kan. Cuman kayak si konten tuh pengennya kan kalau dirinya tuh kayak langsung putus aja sama tunangannya. Makanya di sini saat dibilang ya kan sama si pendeta tadi kalau si konten tuh juga harus saling introspeksi diri, si konten itu bilang cuy kalau dirinya itu enggak setuju karena dia itu mau mutusin pertunangannya karena ya kayak ibaratnya dia itu udah dibikin malu ya kan. Jadi ya maksudnya si konten emangnya dengan harga dirinya yang sekarang apakah si pendeta itu mampu itu cuy buat menebusnya, karena di acara pesta ini harga dirinya itu jadi tercoreng. Makanya si konten tuh bilang berhentilah mengoceh dan batalkan aja pertunangannya dia.
Dan di sini si Countess tuh kayak balik mengancam gitu cuy. Kalau jika permintaan dirinya itu gak dikabulin sama si pendeta, si Countess itu bakalan ngebikin malu si bangsawan ini bahkan di hadapan raja sekalipun anjir. Ya, di sini pada akhirnya kan gak perlu basa-basi kata si Countess. Di sini dirinya tuh mengakhiri dengan indah gitu cuy. Dengan bilang dirinya itu minta maaf telah membuat keributan sambil bilang kalau pesta itu baru aja dimulai dan para bangsawan harus menikmatinya dengan sepenuh hati. Dan pada akhirnya saat si Pamela itu kayak mau minta maaf ya kan gara-gara dirinya kayak takut disalahkan sama para bangsawan, di sini si Countess itu malah pergi gitu cuy sambil kayak pura-pura kalau ya dirinya itu sedang kelelahan. Sembari ya dirinya itu kayak ngegoda seorang pria buat nganterin dia ke keretanya cuy. Ya, di sini kenapa akhirnya namanya dia itu udah tercoreng juga ya kan. Si Pamela itu niat awal ya pengen ngebenerin namanya dengan meminta tolong kepada bangsawan yang dia kenal. Cuman ya di sini dirinya itu malah berakhir jadi kayak dilupakan gitu cuy. Dan pada akhirnya momen ini itu ditutup sama si Pamela yang terpaksa malah harus dansa sama tunangannya si Countess. Nah, di sini cuy, sebelum kita lanjut ke cerita utama ya kan, di sini kita dikasih lihat gitu cuy, kalau ada sebuah mitos, kalau sejak momen eksekusi si Scarlett, arwahnya dia itu ternyata selalu gentayangan di alun-alun kota. Di sini kita balik lagi ke cerita utama cuy. Di keesokan harinya ya kan, kita itu dilatin gitu sama si Scarlett yang malah menyapa si Countess yang lagi bangun tidur dari tidur panjangnya. Ya di sini karena si Countess tuh bingung ya kan sama siapa saudara gadis di hadapannya dia. Si gadis ini itu kayak malah ngenalin dirinya gitu cuy. Kalau ya dia itu adalah sosok dari Scarlett Castle yang habis dieksekusi 10 tahun yang lalu. Ya meskipun di sini si Countess itu kaget ya kan kenapa si Scarlett itu malah masih hidup sejak momen dirinya dieksekusi. Namun di sini itu cuy, ternyata ya kan momen ketika si Scarlett terkesan hidup di hadapannya dia itu ternyata cuman sebatas di hadapannya si Countess aja. Ya di sini gara-gara ngelihat si Scarlett ya kan, si Countess itu bertanya itu cuy, kenapa dia itu malah ada di aula pesta dan bukan ada di alun-alun kota. Karena ya seperti yang gue ceritain tadi, kalau ada sebuah mitos gitu cuy, kalau arwahnya si Scarlett itu gentayangan di alun-alun kota. Makanya di sini si Countess tuh jadi heran gitu cuy. Nah ya di sini si Scarlett tuh bilang kalau dirinya sama sekali gak mengingat itu kejadian sejak dirinya itu dieksekusi. Cuman ya di sini si Scarlett itu bilang gitu cuy, kalau dirinya itu sangat jengkel banget sejak momen ketika dirinya itu dipermalukan di sebuah pesta sama saingan cintanya dia, yang ternyata dia itu adalah seorang pendeta suci cuy. Ya di sini si Scarlett tuh bilang ya kan kalau sebenarnya saat dirinya tuh pengen masuk ke sebuah pesta itu entah kenapa ya dirinya itu kayak selalu kepental gitu cuy dan gak bisa memasuki aula ruangan pesta itu. Cuman ya entah kenapa, mungkin karena si Countess ya kan dirinya itu jadi bisa itu cuy bebas berkeliaran di aula tersebut. Ya di sini maksud si Scarlett ya kan sampai sekarang itu kayak ngikutin si Countess itu sebenarnya dirinya di sini itu lagi pengen nagih imbalannya dia itu cuy. Karena dirinya itu udah ngebantu si Countess saat gak ada yang mau ngebantu dirinya. Ya meskipun di sini sebenarnya si Scarlett itu gak minta nyawanya si Countess ya kan, cuman ya si Countess itu jadi malah ketakutan gitu cuy. Karena ya si Countess itu taunya kalau sama si Scarlett itu bakalan mengambil nyawanya seperti dalam cerita dongeng. Padahal ya di sini sebenarnya kan si Scarlett itu cuman pengen si Countess itu ngebantu dia gitu cuy, buat ngebalasin dendam ya. Karena sebelum momen kematiannya dia, dirinya itu udah dibikin malu. So, jadi gimana menurut kalian mengenai cerita manga yang satu ini? Apakah menurut kalian menarik? Nih biasanya kan kalau bicara kisah anime tentang Aku Reijo ataupun manga Aku Reijo yang ceritanya juga balas dendam kayak gini, itu biasanya bakalan cakep anjir. Kayak Seven Loop gitu ya kan. Itu menurut gue animenya cakep banget sih anjir. So ya mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue di sini undur diri. See you next time. Sampai jumpa lagi cuy.